langsung lolos. Beki dia beki jos, Iya musiknya hebos. di kampung jeung di kota kabeh urang baraya. Mari kita berpesta, hilangkan duka lara. Apa meureun kanu asik maneh tong munafik? Apa meureun KBG kanu antik-antik? Apa meureun pilihan tepat nu pasti hebat? Apa meureun narasi asik hayu urang enderkeun? Enderkeun tong wa, enderkeun lah nya. Atuh jangan gua milu. Iya ya. Bos 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 asik. Bos 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 asik. Bos 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 bos. Relawan Paslon 01 Puas Ios Sainul kuasai panggung debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Sabtu 26 Oktober 2024 berlokasi di Posko Gaspol Tim Pemenangan Ios Sainul. Gabungan relawan pengusung Ios Sainul dari berbagai partai dan dapil berkumpul nonton bareng sambil bersilaturahmi antar relawan. Debat calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berjalan seru dan menegangkan. Para relawan sangat antusias bersorak-sorai kala sesi tanya jawab yang dilontarkan pasangan Ios Sainul tak mampu dijawab lawan dengan baik. Nampak wajah bahagia dan puas dari para relawan dengan statement Paslon 01. Para relawan melihat Ios Sainul sangat memahami materi atau topik yang dipertanyakan sehingga mereka menguasai panggung di debat pertama ini. Nur Laila, Palapa TV, mengabarkan. Kita semua dapat berkontribusi di dalam menentukan masa depan Kabupaten Sukabumi. Kami berharap semoga debat ini menjadi media yang bermanfaat dalam meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama dan dukung setiap calon dengan bijak. KPU Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada tim perumus dan panelis yang ikut meluangkan waktu dan pemikirannya dalam acara debat ini. KPU Kabupaten Sukabumi juga berterima kasih kepada TNI dan Polri dan stakeholder terkait yang ikut berpartisipasi dalam mendukung acara debat pada malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman media yang hadir pada malam hari ini yang menyampaikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Untuk itu kami mengucapkan selamat berdebat. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni Kusuma. Berikutnya Gita Gineza. Dan kami persilakan untuk dapat langsung memandu kegiatan debat malam ini. Moderator Roni Kusuma. Berikutnya Gita Gineza. Dan kami persilakan untuk dapat langsung memandu kegiatan debat malam ini. Dan rekan saya Gita Gineza untuk dapat memandu. Pulsa 15.000 dalam penyerahan pertanyaan hasil perumusan panelis dalam rangka debat publik calon bupati dan wakil bupati Sukabumi tahun 2024. Dan terlihat masih tersegel ya. Berikan tepuk tangan kembali Bapak Ibu sekalian. Dr. Ika Rahmawati MSI beserta Bapak Kasmin Bele untuk dapat kembali ke tempat. Baiklah, selanjutnya Calon lainnya agar dapat menjawab, menanggapi, dan merespon kembali. Dan 3. Paslon harus bersikap dan berkata sopan, saling menghargai satu sama lain, dan dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi. 4. Pertanyaan dari paslon harus sesuai dengan tema dan pertanyaan yang memuat bahasa atau istilah asing atau singkatan wajib diberikan penjelasan singkat oleh paslon yang bertanya. 5. Jawaban paslon harus sesuai dengan tema yang ditentukan dan dilarang diinterupsi jawaban atau tanggapan paslon lain. 6. Selama debat berlangsung, handphone dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight HP.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua KPU, yang kami hormati Ketua Bawaslu, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati pasangan calon nomor 2, dan yang kami hormati hadirin yang berbahagia, terutama penggawa kami dari DPR RI yang kami hormati, kami banggakan. Izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pasangan nomor urut 1 hadir memberikan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kami peduli dan berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat, di mana indeks Gini rasio saat ini berada pada angka 0,355 poin, meningkatkan indeks pembangunan manusia yang saat ini 69,71 poin, serta berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan melalui optimalisasi bentuk sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, adaptif dan tangguh. Misi yang kedua, memperkuat daya saing sumber daya ekonomi yang kolaboratif, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan pemerataan infrastruktur. Untuk pun memiliki 7 atau sabta asik sebagai arah pembangunan daerah, meliputi asik belajar, asik menyehatkan, asik berbagi, asik berusaha, asik berwisata, asik melayani, dan asik membangun. Visi misi dan program kerja baik lagi. Sekali lagi, di Sukabumi bagi-bagi telur gratis dari Kang Inul. Mari kita pelihara rasa syukur. Sukabumi asik dengan Yos Jainul. Sekali lagi, apal meren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun memiliki 7 atau sabta asik sebagai arah pembangunan daerah, meliputi asik belajar, asik menyehatkan, asik berbagi, asik berusaha, asik berwisata, asik melayani, dan asik membangun. Visi misi dan program kerja baik lagi. Sekali lagi, di Sukabumi bagi-bagi telur gratis dari Kang Inul. Mari kita pelihara rasa syukur. Sukabumi asik dengan Yos Jainul. Sekali lagi, apal meren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati para panelis, yang saya hormati paslon nomor 1, yang saya hormati segenap jajaran penyelenggara KPU Bawaslu Kabupaten Sukabumi, yang saya cintai dan banggakan para pendukung partai koalisi serta relawan nomor yang merata dan bersih. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, berbasis efek dan intak. Yang keempat, membangun pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan akuntabel. Untuk melanjutkan, perkenankan kami menyampaikan 11 unggulan yang akan disampaikan oleh pendamping saya. Silakan. Generasi mencrang, generasi mandiri, cerdas, dan gemilang. 2. Program Sukabumi Sakti, program Sukabumi sehat, kuat, dan inspiratif. Yang ketiga, pemuda berkarya, Sukabumi berdaya. 4. Program Permata Suci, program perempuan mandiri dan tangguh untuk Sukabumi cemerlang dan inovatif. 5. Program Trendy, program pesantren melek digital. 6. Program Masjid Al-Bana diri dengan optimalisasi teknologi secara terarah. 8. Pariwisata berdaya, berstandar dan berbudaya. 9. Pembangunan rumah sakinah, pembangunan rumah sehat, layak, nyaman, aman, dan berkah. Bagaimana membuat skema ekonomi UMKM yang ada di masyarakat hari ini. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran edukasi untuk ibu-ibu yang memiliki
anak stunting atau anak usia 0 sampai 5 tahun. Kita tahu di Sukabumi ada 27,0% stunting. Kita ciptakan zero new stunting. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonominya harus ditingkatkan, kemudian pemberdayaan pendidikannya ditingkatkan, kesehatan. Bahwa dalam rangka meningkatkan stunting di Kabupaten Sukabumi, datangnya beberapa perangkat daerah yang bisa menanggulangi untuk menurunkan angka stunting tersebut. Dari beberapa dinas tersebut, kita akan memberikan edukasi bagaimana cara menurunkan angka stunting kita teruskan. Yang kedua, beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya angka stunting, tentang angka kelahiran, bukan angka kelahiran, angka pernikahan di bawah umur, dan tidak kedua pembebasan pergaulan seks. Itu yang mengakibatkan berdampak terhadap peningkatan sekalian. Dalam hitungan 3, 2, 1. Nomor berapa? Paslon 2? 2 ya. Angka terkecilnya adalah nomor 1 dari pasangan nomor urut 1, maka mohon tenang ya. Pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 sesuai tema tadi ya, tidak boleh menyimpang. Durasi selama 1 menit untuk bertanya. Bahwa dalam rangka meningkatkan stunting di Kabupaten Sukabumi, datangnya beberapa perangkat daerah yang bisa menanggulangi untuk menurunkan angka stunting tersebut. Dari beberapa dinas tersebut, kita akan memberikan edukasi bagaimana cara menurunkan angka stunting kita teruskan. Yang kedua, beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya angka stunting, tentang angka kelahiran, bukan angka kelahiran, angka pernikahan di bawah umur, dan tidak kedua pembebasan pergaulan seks. Itu yang mengakibatkan berdampak terhadap peningkatan mencoba meningkatkan gizi masyarakat, terutama ibu hamil dan memiliki balita. Jadi bukan karena hubungan seksnya, tapi pemeliharaan pada saat hamil yang terjadi. Dan keluarga kita akan solusinya. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak, silakan. Bahwa tadi yang disampaikan pertanyaan untuk jasa, insya Allah rencana kami ke depan bahwa Kabupaten Sukabumi dari sisi jasa kita ingin mengembangkan ke depannya untuk program pembangunan demi kemajuan Kabupaten Sukabumi yang luar biasa dengan punya Gurilab yang akan memajukan dan untuk kebutuhan masyarakat Sukabumi. Mudah-mudahan dengan tujuan kami, saya dengan Pak Andreas, bahwa rencana ke depan untuk menuju Indonesia Emas, banyak potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi perlu kita kembangkan, dan kita juga keberpihakan kepada warga dan masyarakat kecil bagaimana caranya supaya masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa berkembang. Masyarakat Sukabumi bisa melalui UMKM, melalui IKM, bahwa kita harus memperhatikan warga dan masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Sukabumi melalui program-program pemerintah. Dan saya juga program kami bahwa ke depan UMKM kita perlu dukung untuk permodalan tanpa bunga ke depan. Mudah-mudahan, dan saya berpihak kepada UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi, mudah-mudahan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di warga Kabupaten Sukabumi. Terima kasih, Pak. Sukabumi. Kalau ada kasus Pak Sep, orang Sukabumi, TKP-nya di Cianjur, jadi korban KDRT, memiliki BPJS, apakah yang bersangkutan bisa dilayani di puskesmas di Kabupaten Sukabumi, Pak? Karena saya ingin tahu kalau Bapak jadi bupati nanti bisa nggak menangani hal seperti itu. Mohon jawabannya, Pak. Di mana-mana apa yang dipertanyakan oleh Pak Jono tadi tentang kekerasan dalam rumah tangga, kita insya Allah
warga Sukabumi dimanapun kita harus tanggung jawab sebagai kepala daerah. Kita harus menyelamatkan warga Kabupaten Sukabumi yang ada di luar Kabupaten Sukabumi. Terlepas itu, kita harus keberpihakan kepada warga. Mudah-mudahan KDRT di Kabupaten Sukabumi tidak terlalu banyak. Dan ini sering terjadi, banyak yang karyawan yang ada di luar, bahkan di luar negeri, banyak kekerasan terhadap rumah tangga, termasuk di rumah tangga kita pun sendiri banyak kejadian-kejadian. Insya Allah BPJS-nya pun sama. Kita juga harus respon. Kita harus banyak dan bisa menyelamatkan BPJS itu. Kita harus berlaku di mana-mana. BPJS merupakan salah satu penolong. Mudah-mudahan saya nanti dengan Pak Andreas ada keberpihakan di warga Kabupaten Sukabumi, baik BPJS yang ada di Kabupaten Sukabumi bisa menolong yang seperti Pak Dino barusan pertanyakan di Cianjur. Insya Allah saya ada keberpihakan di orang Kabupaten Sukabumi. Kami pasangan Yos Zainul nomor urut 1 berkomitmen untuk membangun Kabupaten Sukabumi yang asik, yaitu agamis, sejahtera, inovatif, dan kolaboratif. Kami akan melaksanakan Sabta Asik sebagai janji politik untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah menuju Indonesia Emas 2045. Kami siap bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja ikhlas, memberikan harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui inovasi dan kolaborasi pembangunan yang didasari nilai-nilai religius. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk hadir di TPS pada tanggal 27 November 2024. Jangan golput dan ingat coblos nomor urut 1 Yos Zainul. Insya Allah asik. Sekali lagi kecil saat membeli kue Ali dibungkus untuk cetuti. Mari kita berkolaborasi. Sukabumi asik pasti kahiji. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9224 tidak bisa digunakan untuk korban KDRT dan tidak bisa di puskesmas, di rumah sakit, karena di situ ada amnesia, katakanlah informasi tentang penyakitnya, kemudian keluhan penyakitnya, kemudian pengobatan, kemudian konseling, ada penyehatan dari psikis dan fisiknya. Artinya tidak bisa di puskesmas dan tidak gunakan BPJS. Kami dengan kemudian kepada masyarakat menyiapkan dana untuk itu. Kami dana untuk menanggulangi KDRT yang tidak bisa dibiayai BPJS dengan APBD yang kita alokasikan untuk seperti itu, termasuk korban tawuran dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Bisa berfoto bersama. Inilah anak-anak
atas apresiasi dan juga penghargaan dari teman-teman. Kemudian itu adalah semata-mata kondisi real kami yang selama ini dilakukan, dan insya Allah itu adalah bukan diada-ada, karena memang seperti itu adanya, bahwa kemampuan kami di situ, kemampuan kami di sana juga insya Allah tidak membuat orang lain juga bikin malu dan sebagainya, tapi karena memang situasional kondisi yang memang ada seperti itu. Tapi yang jelas kami insya Allah menurut teman-teman bisa menguasai panggung insya Allah, dan yang paling penting adalah manfaatnya untuk masyarakat yang mendengarkan, yang hari ini melihat, nonton live di streaming terkait dengan debat publik ini, sehingga mudah-mudahan visi misi kami bisa dilihat dan bisa dicerna, kemudian kemana arahnya. Yang paling penting keberpihakan kami sangat aware terhadap masyarakat, petani miskin, petani urem, kemudian pengangguran, kemudian juga masalah tenaga kerja dan lain sebagainya, kemudian ibu-ibu yang lemah daya beli begitu, sehingga kami keluarkan program telur gratis, kemudian sembako murah, kemudian membuka lahan 2.000 hektar, itu tidak kecil, 2.000 hektar loh kita ingin, dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 2.000 orang itu kalau per hektar 1 orang, kemudian juga dengan hilirisasinya bisa menjadi 4.000 orang. Kemudian yang paling penting lagi, kita membuka kesempatan kerja bagi generasi muda, bisa di dalam dan bisa di luar negeri. Ini adalah pemagangan yang akan kita lakukan, sehingga insya Allah Sukabumi ini akan asik di sini, asik di sana, di mana-mana akan asik insya Allah. Harapan kita jawabannya adalah dia menyiapkan anggaran untuk mengcover hal yang tidak di-cover oleh BPJS. Ternyata dia jawabannya dengan BPJS. Ya, sementara aturan tidak seperti itu. Ya, artinya bukan menjebak, saya hanya ingin jawaban yang enak gitu. Mudah-mudahan dia peduli kepada masyarakat. Ternyata dia menggunakan BPJS. Itu maksudnya. Jadi, bukan menjebak. Ya, kurang puas ya dengan jawaban dia. Ya memang salah ya. Memang kurang tepat ya kalau dia mengcover KDRT, korban tawuran, korban pembegalan, ODGJ oleh BPJS tidak bisa. Nah, kalau Pemda tidak menyiapkan itu, maka mereka akan terlantar. Sementara korban itu biasanya orang-orang tidak mampu. Nah, kita siapkan anggaran untuk itu, untuk mengcover hal yang tidak di-cover oleh BPJS. Itu maksudnya. Kalau dia jawab topi langsung saya nyerah, Pak. Ternyata jawaban tidak seperti itu. Iya, betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sri Kandi Paris mendukung Pak Yos Sumantri bersama Bapak Zainul nomor 1 untuk harapan Kabupaten Sukabumi. Menang. Sukabumi asik, Yos Zainul menang. Apal meureun.